Pada tanggal 17 Februari, media Korea Selatan dikejutkan dengan berita menggemparkan. Aktris Kim Se-ron, bintang yang pernah dijuluki sebagai anak ajaib dalam dunia akting, ditemukan meninggal di rumahnya. Kepergian seorang aktris berbakat yang telah meraih berbagai penghargaan sebelum mencapai usia 30 tahun membuat semua orang terkejut. Kini, publik kembali membicarakan skandal yang pernah mengguncang kehidupan Kim Se-ron di masa lalu. Kasus kecelakaan akibat mengemudi dalam keadaan mabuk pada tahun 2022. Bagaimana sebenarnya kejadian itu terjadi? Apa tanggung jawab hukum yang dihadapi Kim dalam kasus tersebut? Dan apakah hal itu ada kaitannya dengan kepergiannya yang mendadak? Hari ini, mari kita menelusuri kembali kehidupan penuh badai, perjalanan karir yang naik turun, serta skandal yang membuat Kim Se-ron menghilang dari dunia hiburan dalam video ini. Sebelum masuk ke pembahasan utama, jangan lupa tekan tombol like, subscribe ke channel Mr. Detektif, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dari kami. Pada sore hari tanggal 17 Februari 2025, Kepolisian Distrik Songdong, Seoul menerima laporan tentang seseorang yang ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan penyebab yang belum diketahui di rumahnya. Saat tiba di lokasi, mereka terkejut menyadari bahwa orang tersebut tidak lain adalah aktris terkenal Kim Se-ron. Ketika polisi sampai, dia sudah dalam kondisi tidak sadar dan mengalami henti jantung. Meskipun segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, nyawanya tidak dapat diselamatkan. Insiden ini langsung menjadi perhatian utama media Korea Selatan. Masyarakat Korea mengikuti perkembangan berita ini dari menit ke menit. Siapakah Kim Se-ron hingga kepergiannya membawa dampak sebesar ini? Kim Se-ron lahir pada 31 Juli 2000 di Yeramdong, Sungbukgu, Seoul. Dia adalah anak sulung dari 3 bersaudara. 2 adiknya, Kim Ma-ron dan Kim Ye-ron, lahir masing-masing pada tahun 2002 dan 2004. Ketiga saudari ini dikenal memiliki paras cantik dan bakat akting sejak usia muda, sehingga media Korea kerap menyebut mereka sebagai 3 saudari keluarga Ron. Ibu Kim Se-ron pernah menjadi mahasiswa berprestasi di Universitas Seoul, tetapi tidak dapat menyelesaikan pendidikannya karena kehamilan di luar rencana. Setelah bercerai, sang ibu mengalami depresi berat karena kesulitan menghidupi ketiga anaknya. Dalam suatu momen keputusasaan, ia pernah membawa ketiga anaknya ke lantai atas dengan niat mengakhiri hidup bersama. Beruntung, tangisan Kim Se-ron membuat ibunya tersadar kembali. Namun, kejadian ini meninggalkan trauma mendalam bagi Kim Se-ron. Menurut ibunya, Kim sering terbangun di tengah malam karena takut ibunya akan kembali mencoba melakukan bundir. Untuk membantu meringankan beban keluarganya, Kim Se-ron memasuki industri hiburan sejak usia 9 tahun. Dia memulai debutnya sebagai model sampul majalah Infant pada tahun 2001 dan memulai karir aktingnya dalam film The Traveler pada Oktober 2009. Popularitas yang datang terlalu dini berarti masa kecil yang hilang. Kim Se-ron harus bekerja di bawah kondisi berat industri perfilman Korea Selatan. Dia bahkan pernah syuting saat mengalami demam hingga 40 derajat Celcius atau harus berakting di suhu minus 27 derajat Celcius di luar ruangan. Yang lebih mengkhawatirkan, film-film awalnya banyak mengangkat tema berat, horor, dan sebagian besar diberi label 18+ yang sebenarnya belum boleh ditonton oleh aktris cilik seperti dirinya. Salah satu filmnya, The Traveler, merupakan proyek kerjasama antara Korea Selatan dan Prancis. Film The Traveler diproduksi oleh sutradara Lee Jeong-dong. Untuk mendapatkan peran dalam film ini, Kim Se-ron harus bersaing dengan ribuan kandidat dengan rasio yang luar biasa, yaitu 1:1000. Namun, meskipun masih berusia 9 tahun, Kim berhasil memikat penonton dengan aktingnya yang mendalam dan ekspresi emosional yang luar biasa, sesuatu yang sangat jarang terlihat pada aktor cilik. Berkat keberhasilan film tersebut, ia diundang ke Festival Film Cannes, salah satu festival film paling bergengsi di dunia. Pencapaian ini menjadikannya aktris termuda dari Korea Selatan yang menghadiri Cannes. Berbekal momentum tersebut, hanya 1 tahun kemudian, pada Agustus 2010, Kim Se-ron kembali menunjukkan kepiawaian aktingnya dalam film The Man from Nowhere
beradu peran dengan aktor ternama Won Bin. Film ini sukses besar, menarik lebih dari 6,28 juta penonton, dan menjadi film terlaris di Korea Selatan pada tahun 2010. Dengan hanya 2 peran ini, Kim Sae-ron langsung dikenal luas oleh publik dan dijuluki sebagai anak ajaib di dunia akting. Pada usia 10 tahun, ia bahkan dinominasikan untuk penghargaan Baeksang Arts Awards. Namun, ketenaran di usia muda juga membawa dampak negatif. Dalam sebuah acara, Kim Sae-ron mengungkapkan bahwa sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah, ia sering menjadi korban perundungan di sekolah. Teman-temannya menjauhinya dan memboikotnya hanya karena ia terkenal. Khususnya setelah film The Man from Nowhere meledak di Korea, kasus perundungan terhadapnya semakin parah. Banyak siswa menuliskan kata-kata hinaan dan kutukan terhadapnya di dinding sekolah serta di sepanjang jalan yang ia lalui. Kim Sae-ron juga kerap pulang dengan kaki telanjang karena teman-temannya menyembunyikan sepatunya. Tidak jarang ia menerima panggilan telepon dari teman yang mengundangnya keluar, tetapi ketika ia tiba di tempat yang dijanjikan, tidak ada seorang pun di sana. Bahkan, saat merayakan ulang tahunnya, tidak ada teman sekolah yang datang. Akhirnya, tidak tahan dengan tekanan yang terus-menerus, pada tahun 2016, Kim Sae-ron memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah menengah di sekolah umum dan memilih belajar di rumah dengan guru privat. Pada tahun 2019, ia berhasil mendapatkan sertifikat GED dan diterima di jurusan teater dan film di Universitas Seni Chung-ang, salah satu institusi seni ternama di Korea Selatan. Saat itu, Kim mengungkapkan kegembiraannya menjadi mahasiswa baru dan berharap masa-masa sulit akibat perundungan di sekolah bisa benar-benar berakhir di lingkungan baru. Namun, perundungan bukanlah satu-satunya tragedi dalam masa mudanya. Seperti banyak mantan artis cilik lainnya, kehidupan pribadinya terus menjadi bahan perbincangan dan kontroversi. Pada tahun 2014, di aplikasi pesan populer di Korea, Kakao Story, beredar sebuah foto yang menunjukkan Kim Sae-ron tengah bersenang-senang bersama teman-temannya di sebuah pesta. Di sekeliling mereka terdapat gelas-gelas berisi minuman beralkohol dan bungkus rokok. Foto ini langsung memicu perdebatan besar, karena saat itu Kim masih berstatus sebagai siswa sekolah menengah, sehingga banyak penggemar yang menduga bahwa ia mengonsumsi alkohol dan merokok sebelum cukup umur. Kim Sae-ron kemudian memberikan klarifikasi bahwa pesta tersebut diadakan oleh keluarganya sebelum liburan, dan ia terlalu bersemangat sehingga tidak menyadari keberadaan minuman beralkohol di sekitarnya. Ia juga mengungkapkan keinginannya untuk menerima permintaan maaf dari pihak yang dengan sengaja menyebarkan foto tersebut dan memprovokasi opini publik terhadapnya. Meskipun sempat menjadi kontroversi, isu ini cepat mereda. Karena tak lama setelah itu, ia kembali mendapat undangan untuk menghadiri Festival Film Cannes. Ia juga menjadi aktris termuda dalam sejarah yang dinominasikan sebagai aktris terbaik di Baeksang Arts Awards pada usia 14 tahun. Pada tahun 2015, Kim Sae-ron kembali meraih kesuksesan besar melalui drama Snowy Road. Aktingnya sebagai seorang wanita penghibur di masa perang mendapatkan pujian dari kritikus dan penonton. Ia bahkan dianugerahi penghargaan aktris utama terbaik dalam film asing di Festival Film Golden Rooster dan 100 Flowers. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2022, Kim Sae-ron tidak lagi dianggap sebagai bintang cilik. Ia telah bertransformasi menjadi seorang aktris dewasa. Oleh karena itu, ketika sebuah skandal terjadi, tekanan publik terhadapnya menjadi jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Sekitar pukul 8 pagi pada tanggal 18 Mei 2022, Kim Sae-ron mengendarai mobil Land Rover Defender dalam keadaan mabuk. Saat mendekati persimpangan Hakdong di Sinsadong, Seoul, ia kehilangan kendali dan menabrak pagar pembatas serta trafo listrik. Setelah kejadian tersebut, Kim melarikan diri dari tempat kejadian. Namun, ia tidak bisa pergi jauh karena polisi segera menangkapnya setelah menerima laporan dari warga. Yang mengejutkan, Kim Sae-ron menolak menjalani tes kadar alkohol di tempat kejadian dan malah meminta dilakukan tes darah. Setelah itu, ia dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Insiden ini menyebabkan dampak serius bagi warga setempat. Tak lama setelah kejadian, perusahaan listrik Korea, KEPCO, mengumumkan bahwa kecelakaan di trafo listrik terjadi pada pukul 7.58, menyebabkan pemadaman listrik di 57 fasilitas dan toko.
termasuk lampu lalu lintas di persimpangan Hakdong. Listrik akhirnya dipulihkan sepenuhnya sekitar pukul 11.40. Akibat pemadaman tersebut, berbagai toko mengalami gangguan operasional karena sistem pembayaran online tidak dapat berfungsi. Tak lama kemudian, pada pukul 11 pagi di hari yang sama, Kim Sae-ron membatasi fitur komentar di akun Instagramnya, diduga sebagai upaya untuk menghindari gelombang kritik dari publik setelah berita tentang penangkapannya, karena mengemudi dalam keadaan mabuk menyebar luas di internet. Sebelumnya, Kim Sae-ron cukup aktif berinteraksi dengan penggemar melalui media sosial dengan membagikan momen kehidupan sehari-harinya. Namun, ini adalah pertama kalinya ia menonaktifkan kolom komentar. Keesokan harinya, pada 19 Mei, agensi Kim Sae-ron mengeluarkan pernyataan resmi yang mengakui bahwa aktris tersebut mengemudi dalam keadaan mabuk. Dalam pernyataan itu, mereka menyampaikan permintaan maaf dari Kim Sae-ron kepada warga yang terkena dampak insiden tersebut, serta kepada para pekerja yang sedang berusaha memperbaiki fasilitas umum yang rusak. Pada malam harinya, pukul 9.30, Kim Sae-ron mengunggah surat permintaan maaf yang ditulis tangan di akun pribadinya. Ia menyatakan bahwa tidak ada alasan yang dapat membenarkan perbuatannya dan ia berjanji untuk memperbaiki kesalahannya. Namun, meminta maaf dan berusaha memperbaiki kesalahan bukan berarti ia bisa terbebas dari konsekuensi hukum. Mengingat dampak yang ditimbulkan, ia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan keringanan hukuman berdasarkan undang-undang khusus tentang penanganan kecelakaan lalu lintas, karena insiden tersebut menyebabkan kerusakan properti yang signifikan. Selain itu, tindakannya setelah kecelakaan, seperti melarikan diri dan tidak bekerja sama dengan polisi, justru memperburuk situasinya. Oleh karena itu, ada kemungkinan besar bahwa kasusnya akan diproses melalui dakwaan resmi di pengadilan, bukan hanya dakwaan ringan. Meskipun sidang belum berlangsung, Kim Sae-ron sudah merasakan berbagai konsekuensi dari perbuatannya. Salah satu konsekuensi yang dihadapinya adalah jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan, yang diperkirakan cukup besar. Pada 23 Mei 2022, muncul laporan bahwa Kim Sae-ron sedang mengajukan klaim asuransi untuk menutupi biaya perbaikan trafo listrik yang rusak akibat kecelakaan tersebut. Seorang pejabat dari perusahaan listrik Korea menyatakan bahwa estimasi biaya perbaikan trafo yang rusak akibat kecelakaan Kim bisa mencapai 20 juta won atau 228 juta rupiah, meskipun jumlah pasti masih dalam perhitungan. Namun, kerugian terbesar yang dialaminya adalah kehilangan popularitas di industri hiburan. Setelah insiden ini, ia menghadapi kemungkinan diboikot dari dunia hiburan, yang semakin memperburuk situasinya. Segera setelah insiden terjadi, stasiun televisi KBS mengumumkan penangguhan sementara terhadap semua penampilan Kim Sae-ron dalam program dan proyek mereka. Sementara itu, serial Netflix Hunting Dogs menghadapi dilema besar, karena Kim Sae-ron merupakan salah satu pemeran utama dalam drama tersebut. Seorang pejabat menyatakan bahwa akibat kecelakaan yang melibatkan Kim Sae-ron, jadwal rilis Hunting Dogs yang semula direncanakan pada awal tahun 2023 harus ditunda tanpa batas waktu. Proses penyuntingan ulang film menjadi sangat sulit. Hal ini dikarenakan Kim Sae-ron memiliki banyak adegan dan sering berinteraksi dengan pemeran lain. Oleh karena itu, tim produksi Hunting Dogs meminta pengertian dari Netflix dan memutuskan untuk menunda perilisan selama mungkin. Selain itu, karena jadwal rilis Netflix diatur secara sistematis tidak hanya di Korea tetapi juga secara global, penundaan ini berpotensi menyebabkan efek domino yang memengaruhi produksi konten di luar negeri. Namun, tim produksi tidak bisa berlama-lama mengambil keputusan. Segera setelah insiden mencuat, mereka menegaskan bahwa Kim Sae-ron tidak akan lagi terlibat dalam jadwal syuting yang telah ditentukan. Akhirnya, aktris Jung Da-eun dikonfirmasi akan menggantikan peran yang sebelumnya diperankan oleh Kim Sae-ron dalam serial Hunting Dogs. Film lain yang terkena dampak dari skandal ini adalah Blood House. Dalam film tersebut, Kim Sae-ron beradu akting dengan sejumlah aktor terkenal seperti Woo Dong-wan, Lee Sang-gi, Park Sung-woong, dan Hyun Jun-ho.
Setelah skandal terungkap, Kim Se-ron langsung dihentikan dari proses syuting. Namun, saat itu proses pengambilan gambar Bloodhouse hampir selesai, sehingga tidak memungkinkan untuk syuting ulang dari awal. Sutradara dan penulis naskah Bloodhouse, Kim Jo-won, terpaksa menulis ulang skenario dan menyesuaikan akhir cerita agar film tetap bisa dirilis. Proses ini tidak hanya mengganggu jadwal produksi, tetapi juga meningkatkan biaya pembuatan film. Skandal Kim Se-ron juga menyebabkan beberapa aktor yang memiliki adegan bersamanya kehilangan peran mereka karena adanya perubahan dalam sistem karakter. Beban mental akibat perombakan mendadak ini begitu berat hingga sutradara Kim Jo-won mengalami stres yang berdampak pada kesehatannya, seperti rambut rontok, hernia leher, dan sindrom iritasi usus besar. Meskipun begitu, setelah film A Bloodhouse akhirnya dirilis, film tersebut mendapat sambutan baik dari penonton. Dalam waktu 1 minggu setelah tayang, Bloodhouse berhasil menduduki peringkat pertama dalam daftar 10 besar serial Netflix berkat alur cerita yang cepat, menarik, dan adegan aksi yang memukau. Namun, banyak penonton yang merasa bahwa akhir cerita terasa terburu-buru dan tidak selaras dengan perkembangan karakter sebelumnya. Meskipun demikian, sebagian besar penonton tetap memahami bahwa akhir cerita yang mereka saksikan bukanlah skenario asli yang direncanakan sejak awal. Pada akhir tahun 2022, agensi Kim Se-ron, gold medalist, mengumumkan bahwa mereka tidak akan memperpanjang kontrak sang aktris. Rentetan skandal yang menimpanya dalam waktu singkat membuat banyak orang berspekulasi bahwa karir gemilang aktris berbakat ini telah berakhir. Kembali ke perkembangan kasus hukumnya. Pada 1 Juni 2022, Kepolisian Gangnam, Seoul, mengumumkan bahwa hasil tes darah Kim Se-ron menunjukkan kadar alkohol dalam darahnya melebihi 0,08%. Hal ini mengharuskan pencabutan izin mengemudinya. Polisi menerima hasil tersebut dari Institut Ilmu Forensik Nasional sehari sebelumnya. Setelah penyelidikan lebih lanjut, polisi berencana menuntut Kim Se-ron atas tuduhan mengemudi dalam keadaan mabuk serta kelalaian dalam menangani dampak kecelakaan. Selain itu, polisi juga mengungkap bahwa seorang penumpang berusia 20 tahun yang berada di dalam mobil bersama Kim Se-ron saat kecelakaan terjadi juga akan dituntut atas dugaan membantu dan mendorong tindakan mengemudi dalam keadaan mabuk. Selanjutnya, pada 4 Juni 2022, Kepolisian Gangnam, Seoul, memanggil Kim Se-ron untuk diinterogasi terkait kasus ini. Kadar alkohol dalam darahnya secara resmi diumumkan sekitar 0,2%. Namun, angka ini mungkin belum merupakan angka yang sepenuhnya akurat. Setelah kecelakaan terjadi, polisi berusaha mengukur kadar alkohol dalam darah Kim Se-ron. Namun mantan aktris cilik itu dalam kondisi terlalu mabuk untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Angka 0,2% baru dapat diukur setelah beberapa waktu. Ketika polisi membawa Kim ke rumah sakit untuk tes darah, banyak yang terkejut bahwa dalam kondisi mabuk berat seperti itu, ia masih bisa mengemudi. Mungkin karena merasa bersalah atau sebagai upaya meredakan kritik publik, pada 23 Juni, Kim Se-ron secara pribadi mengunjungi sekitar 50 toko yang mengalami kerusakan akibat kecelakaan yang ia sebabkan. Dalam kunjungannya, Kim telah menyelesaikan sebagian besar kompensasi bagi para pemilik toko. Beberapa dari mereka menerima ganti rugi dengan segera, tetapi ada juga yang mengajukan jumlah kompensasi yang sulit diterima, sehingga negosiasi belum bisa dimulai dan proses ganti rugi belum sepenuhnya selesai. Sementara itu, prosedur hukum terus berjalan. Pada 29 Juni 2022, Kepolisian Gangnam, Seoul, secara resmi mengirimkan berkas kasus Kim Se-ron ke Kejaksaan Pusat Seoul dengan rekomendasi untuk dituntut atas pelanggaran hukum lalu lintas dan kegagalannya dalam menangani dampak kecelakaan dengan baik. Selain Kim, teman yang berada di dalam mobil bersamanya pada malam kecelakaan juga diajukan ke kejaksaan atas tuduhan membantu dan mendukung tindakan mengemudi dalam keadaan mabuk. Dengan perkembangan ini, jalan untuk kembali bagi Kim Se-ron tampaknya semakin tertutup. Hukuman berat dari hukum hampir pasti menantinya. Setelah berbulan-bulan penyelidikan, pada 19 Desember 2022, tim penyidik Kejaksaan Pusat Seoul mengumumkan bahwa mereka secara resmi menuntut Kim Se-ron dan temannya.
yang berusia 20 tahun atas insiden yang terjadi pada 18 Mei. Pada pagi hari tanggal 8 Maret 2023, Pengadilan Distrik Seoul, Korea Selatan, menggelar sidang pertama terkait kasus Kim Se-ron yang mengemudi dalam keadaan mabuk hingga menyebabkan kecelakaan. Saat tiba di pengadilan, aktris berusia 23 tahun itu mengenakan pakaian sederhana dan masker, dengan ekspresi wajah yang terlihat lelah dan lesu. Ia menghindari sorotan kamera serta pertanyaan dari para wartawan dan langsung masuk ke ruang sidang. Dalam persidangan, jaksa menjelaskan bahwa pada saat kecelakaan terjadi, kadar alkohol dalam darah Kim mencapai 0,2%, jauh di atas batas 0,08% yang mengharuskan pencabutan izin mengemudi. Selain itu, Kim Se-ron sempat berniat meninggalkan tempat kejadian segera setelah insiden terjadi. Tindakannya ini memicu gelombang kritik tajam dari publik. Selama persidangan, Kim Se-ron menunjukkan penyesalan yang mendalam dan mengakui kesalahannya. Ia mengungkapkan bahwa setelah skandal ini, ia memutuskan untuk berhenti mengonsumsi alkohol dan berharap bisa mendapatkan pengampunan dari masyarakat. Dalam pernyataannya, Kim juga menyatakan bahwa kejadian ini tidak akan terulang lagi. Ia mengaku telah berhenti minum alkohol, menjual mobil yang menyebabkan kecelakaan, serta mengalami kesulitan besar dalam hidupnya. Ia mengatakan, "Saya adalah tulang punggung keluarga dan saat ini sedang mengalami banyak kesulitan dalam menjaga keberlangsungan hidup kami." Melihat upayanya untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang telah terjadi, jaksa menuntut denda sebesar 20 juta won atau sekitar 228 juta rupiah terhadap Kim Se-ron. Setelah sidang berakhir, Kim Se-ron langsung menjadi sorotan media. Ia tampak sangat lelah dan kesedihan terlihat jelas di wajahnya. Dengan kepala tertunduk, ia menjawab pertanyaan dari wartawan dengan suara lirih. Ketika ditanya pekerjaan apa yang ia lakukan setelah skandal ini, ia mengungkapkan bahwa dirinya kini bertahan hidup dengan bekerja paruh waktu. Ketika ditanya tentang kemungkinan kembali ke dunia akting, ia hanya bisa menangis dan meminta maaf. Pengacara Lee Jin-ho mengungkapkan bahwa setelah kecelakaan tersebut, Kim Se-ron dan keluarganya mengalami kesulitan finansial yang cukup berat. Sebelumnya, Kim adalah satu-satunya pencari nafkah utama dalam keluarganya, dan seluruh penghasilannya digunakan untuk bisnis orang tuanya serta biaya hidup keluarga. Karena karirnya terhenti, ia harus mencari nafkah dengan bekerja paruh waktu. Media juga melaporkan bahwa ayah Kim Se-ron memiliki bisnis di sektor pariwisata yang berfokus pada wisatawan asal Tiongkok yang berkunjung ke Korea Selatan. Namun, akibat dampak pandemi COVID-19, bisnis tersebut mengalami penurunan drastis. Karena itu, beban ekonomi sepenuhnya jatuh ke pundak Kim Se-ron. Ibunya, yang lahir pada tahun 1980, awalnya bercita-cita menjadi model majalah atau seorang influencer media sosial. Namun, setelah mengandung Kim Se-ron, ia memutuskan untuk menikah dan fokus mengurus keluarga sebagai ibu rumah tangga. Akan tetapi, pernyataan yang dibuat oleh aktris ini kemudian bertentangan dengan fakta yang terungkap oleh media. Pada malam 10 Maret, media Korea Selatan mengungkapkan bahwa Kim Se-ron sebenarnya telah menyewa 2 firma hukum ternama. Salah satunya termasuk dalam daftar 10 firma hukum terbaik di Korea Selatan. Mantan aktris cilik itu bahkan mempekerjakan 6 pengacara untuk melindungi kepentingannya, termasuk seorang mantan jaksa kepala yang kini menjadi pengacara terkenal. Pengacara tersebut juga merupakan rekan sealma mater dari hakim yang menangani persidangan pertama kasus Kim Se-ron. Dengan rekam jejak seperti itu, banyak warga Korea percaya bahwa Kim telah menghabiskan banyak uang untuk biaya hukum. Hal ini bertentangan dengan pernyataannya di pengadilan yang mengaku mengalami kesulitan finansial. Selain itu, Kim Se-ron sempat membagikan foto dirinya sedang mengemas barang dan membuat kue di tempat yang tampak seperti kafe, seolah ingin menunjukkan bahwa ia bekerja paruh waktu sebagai pelayan selama masa skorsingnya dari industri hiburan. Namun, publik dibuat terkejut ketika pemilik bisnis kafe waralaba tersebut membantah klaim bahwa Kim bekerja di sana. Mereka juga menyatakan bahwa lokasi dalam foto tersebut bukanlah milik mereka, dan kafe mereka tidak memiliki area khusus untuk memanggang kue. Selain itu, seorang teman Kim Se-ron yang bekerja paruh waktu di cabang kafe yang terletak di Gyeonggi-do juga membantah bahwa Kim pernah bekerja di sana. Bahkan,
teman tersebut sudah berhenti bekerja sejak September tahun sebelumnya. Pihak bisnis sendiri mengaku tidak mengetahui asal-usul foto tersebut. Karena Kim Se-ron adalah aktris berbakat, banyak orang mulai meragukan ketulusan permintaan maafnya. Netizen juga mengungkap bahwa pada 31 Juli 2022, hanya 1 bulan setelah ia didakwa atas kasus mengemudi dalam keadaan mabuk, Kim Se-ron mengundang teman-temannya untuk merayakan ulang tahunnya di sebuah bar di daerah Solongbro, Gangnam. Dalam undangan tersebut, jelas tertera bahwa tempat acara menyediakan minuman beralkohol. Informasi ini bertentangan dengan pernyataan Kim di media, yang menyatakan bahwa ia telah berhenti minum alkohol setelah insiden kecelakaan. Hal ini pun memunculkan pertanyaan di kalangan publik. Apakah Kim benar-benar menyesali perbuatannya? Saat menunggu vonis hukuman, pada 4 April 2023, media Dispatch tiba-tiba merilis foto Kim Se-ron sedang bermain poker di sebuah bar pada Februari 2023. Dalam foto tersebut, ia terlihat mahir bermain dan tampak sangat menikmati suasana. Menurut saksi mata, Kim beberapa kali mengisi ulang saldo permainannya, meminum bir, dan terus bermain poker selama 3 jam. Kebanyakan orang yang bermain bersamanya adalah laki-laki. Pemilik bar menegaskan bahwa permainan ini bukan merupakan aktivitas perjudian ilegal, karena chip yang dimenangkan hanya dapat digunakan untuk membeli makanan dan minuman di tempat tersebut. Beberapa saksi lain juga mengungkapkan bahwa mereka sering melihat Kim Se-ron menghadiri pesta minuman keras di berbagai bar, bertolak belakang dengan citra dirinya yang seolah menyesal dan mengalami kesulitan ekonomi seperti yang ia klaim di depan publik. Pada awal tahun 2024, nama Kim Se-ron kembali menjadi perbincangan. Pada 23 Maret, ia mengunggah foto mesra bersama aktor senior Kim Soo-hyun di Instagram, lalu segera menghapusnya. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa mereka menjalin hubungan asmara. Namun, keesokan harinya, agensi Kim Soo-hyun merilis pernyataan resmi yang membantah rumor tersebut, menyatakan bahwa keduanya tidak memiliki hubungan romantis. Mereka menjelaskan bahwa foto tersebut diambil bertahun-tahun lalu, kemungkinan saat keduanya masih berada dalam agensi yang sama. Pihak Kim Soo-hyun sendiri tidak mengetahui alasan dibalik unggahan Kim Se-ron. Tindakan ini membuat banyak orang berspekulasi bahwa Kim Se-ron berusaha menggunakan nama besar Kim Soo-hyun untuk kembali menarik perhatian publik. Kim Se-ron diduga mencoba kembali ke dunia hiburan dengan memanfaatkan kontroversi. Tetapi langkah ini justru berdampak negatif pada citra pasangan aktor utama dalam drama Queen of Tears, yaitu Kim Soo-hyun dan Kim Ji-won, yang saat ini sedang populer di layar kaca. Setelah serangkaian skandal yang terjadi, Kim Se-ron hampir sepenuhnya diboikot dan tidak lagi aktif di industri hiburan. Dalam beberapa waktu terakhir, ia beralih dari akting ke mengajar kelas akting untuk mencari nafkah, serta hampir tidak pernah muncul lagi di media. Setahun berlalu dan nama Kim Se-ron kembali menarik perhatian publik. Namun, kali ini bukan karena kontroversi, melainkan sebuah kabar mengejutkan. Kim Se-ron telah meninggal dunia. Polisi dalam pernyataan awalnya mengungkapkan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda tindak kriminal atau adanya upaya masuk paksa di tempat kejadian. Mereka juga menambahkan bahwa tidak ditemukan surat wasiat, tetapi kemungkinan Kim Se-ron memiliki pemikiran ekstrim tidak bisa dikesampingkan. Selain itu, ada dugaan bahwa penyebab kematian Kim Se-ron berkaitan dengan gaya hidupnya yang tidak sehat, termasuk kebiasaannya mengonsumsi alkohol dan merokok. Kebiasaan buruk ini diduga bisa memicu henti jantung mendadak yang berujung pada stroke. Namun, menurut beberapa teman dekatnya, kecil kemungkinan Kim Se-ron mengakhiri hidupnya sendiri karena ia masih aktif mencari peluang untuk kembali ke dunia hiburan. Seorang teman bahkan mengungkapkan bahwa sebelum meninggal, Kim Se-ron sempat mengundang beberapa teman ke rumahnya untuk membahas pekerjaan. Ia juga berencana mengganti namanya menjadi Kim Ah-aim sebagai bagian dari upaya membangun kembali citranya. Sejak tahun 2023, Kim Se-ron sudah menerima beberapa tawaran proyek baru, termasuk peran dalam pertunjukan teater Dong Chimi yang dijadwalkan tayang pada April 2024. Namun, sebelum produksi dimulai, ia memutuskan mundur dengan alasan kesehatan.
Keputusan ini diduga dipengaruhi oleh kondisi psikologis yang tidak stabil akibat tekanan yang terus ia hadapi. Mungkin tekanan dari opini publik telah melampaui batas yang bisa ia tanggung, dan ia tidak ingin kontroversinya memengaruhi rekan-rekan di proyek tersebut. Pada April 2024, Kim Sae-ron sempat mengunggah Instagram Story dengan pesan, "Aku sedang melalui masa-masa sulit, bisakah kalian berhenti melakukan ini?" Banyak yang menilai ini sebagai sinyal permohonan bantuan yang jelas, tetapi sayangnya tidak ada yang benar-benar mendengarkannya. Kini, setelah kepergiannya, film Guitar Man menjadi proyek terakhir yang dibintanginya. Film ini dijadwalkan rilis pada paruh pertama tahun 2025 dan mengisahkan seorang jenius gitar yang bergabung dengan sebuah band underground bernama Volcano. Selain jalan ceritanya yang unik, film ini juga menarik perhatian karena menampilkan aktor dan musisi berbakat, termasuk Kim Sae-ron dan Lee Sun-jung. Proses produksi Guitar Man 2 sendiri tidaklah mulus. Awalnya, film ini dirancang sebagai proyek musikal berbiaya rendah. Namun, setelah melalui berbagai perubahan, akhirnya film ini dikembangkan menjadi film komersial penuh. Salah satu hal yang mengejutkan adalah pengunduran diri sutradara Shin Ji-ho, yang menyebabkan ketidakstabilan dalam proses produksi. Setelah itu, pemeran utama film ini, Kim Sae-ron, juga meninggal dunia, menjadikan proyek ini sebagai film yang penuh dengan lika-liku. Bagi Kim Sae-ron, Guitar Man mungkin adalah harapan baru yang ia nantikan, tetapi ia tidak sempat menyaksikan hasil akhirnya. Banyak orang percaya bahwa kepergiannya mencerminkan batas akhir dari perundungan online yang sering terjadi di industri hiburan Korea Selatan. Terlepas dari apapun yang ia lakukan, media dan netizen terus menggali skandal masa lalunya, membuat citranya semakin buruk. Sulit menemukan artikel sejak tahun 2022 yang membahas Kim Sae-ron tanpa menyebut kecelakaan akibat mengemudi dalam keadaan mabuk. Padahal hukuman telah dijatuhkan, ganti rugi telah dibayarkan, dan semua kewajiban hukum telah ia penuhi. Jadi, menurut Anda, sejauh mana insiden 3 tahun lalu berperan dalam tragedi yang menimpa Kim Sae-ron? Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Sebelum berpisah, jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel Mr. Detektif agar terus mengikuti berbagai kasus berikutnya bersama kami. Sampai jumpa di video berikutnya.